Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa 'ala Allah min karamatihi wa barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ista'inu 'ala umurikum bil qismani la yazalu yaktumu ma 'indahu wa in ja'asu walabatun aw tamas min lisanihi kalimatun wa yudariku wa yatadarakul amra wa yughayyiru li'ibaratin wa yasduru ma jahara minhu wa ya'tadilu mimma bada'a minhu. Ista'inu ala umurikum, mohonlah pertolongan kalian itu ala umurikum terhadap segala macam urusan kalian bil kitmani dengan menyembunyikannya. Jadi ringankanlah beban masalahmu dengan menyembunyikannya. Ila yasalu, tidak henti-henti, ia pun ya yasalu senantiasa, fa'ilnya masih ke al-mu'minu, yaktumu menyembunyikan sapa si mukmin ma kepada sesuatu indahu yang ada di sisinya mukmin. Orang mukmin tuh ya senantiasa menyembunyikan ya apa yang ia miliki. Itu karakteristik orang mukmin seperti itu ya. Bir ya, sungguh Allah ini yang maha mengetahui dan juga maha ya, khabirun, maha yang mendeteksi ya, terhadap hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah rahasiakan. Kenapa ya hikmahnya Allah merahasiakan pula ya kepada sesuatu yang Allah ciptakan, tidak semua Allah nampakkan ya. Pertama ya, kita harus mengintrospeksi bahwa manusia ini adalah hamba yang sangat lemah, hamba yang sangat do'if. Khuliqal insanu do'ifa. Diciptakan manusia ini dalam keadaan lemah gitu. Itu dalam surah apa tuh ya, An-Nisa ya, ayat 2 ya. Khuliqal insanu, diciptakan manusia itu dhaifan, hal keadaan lemah, tak berdaya, nggak punya apa-apa, nggak mampu. Bahkan ya kalau kita bandingkan ya dengan penciptaan fisik ya, binatang masih kuatan binatang dibandingkan manusia ya. Kalau binatang kayak ayam saja tuh, ketika dia mau netes ya, dari induknya ditetaskan tuh telur ya, dicampakkan tuh cangkangnya, kemudian keluar tuh anaknya dari telur tuh. Ya, dia keluarnya sendiri ya, dan kehendak Allah ya, lama-lama pecah terus keluar sendiri. Manusia bisa keluar sendiri. Boyo kadang-kadang ibunda kita berapa kali ngeden ya masih susah keluar juga. Bahkan ada istilah pembukaan, ada pembukaan 1, pembukaan 2. Pembukaan 3 apa kayak pertandingan ya, apa
pakai acara resmi, ada pembukaannya itu. Kalau telur kagak, begitu lepas ya dia keluar sendiri dengan izin Allah, kehendak Allah. Kemudian dia keluar, begitu keluar pun beberapa menit kemudian itu bisa jalan. Tapi manusia ya, dari mulai lahir saya ditolong dengan saudaranya, dengan bidan, dokter lain sebagainya, kecuali Allah menghendaki ya kepada ibunda terkadang sangat mudah melahirkannya gitu ya. Ada yang begitu bawa ke rumah sakit baru di mobil sudah keluar duluan ya. Itu orang-orang dahulu hampir rata-rata ya Allah memudahkan kelahirannya. Kenapa? Satu ya memang husnuzonnya sama Allah cakep gitu ya, baik gitu. Kedua karena memang mereka itu ya banyak munajatnya sama Allah ya, banyak berdoanya ya. Ketiganya mereka itu banyak geraknya. Ada yang lahir di sawah ya. Ada yang lahir dekat Cangkul dinamain Pak Pacul ya. Lahir dekat Pengki lagi nyapu namain Ibu Pengki. Gampang aja namainnya tuh ya. Subhanallah. Saking sangat mudahnya. Sampai lahir susah, begitu bayi ya bisa makan sendiri? Tidak bisa. Tapi itik tuh ayam begitu keluar beberapa jam kemudian bisa makan sendiri, bisa jalan, bisa cari makan sendiri. Tapi manusia nggak bisa, lemah nggak? Lemah betul. Bahkan seekor apa itu? Kalau suka di pelapon, cecek. Cecek ya kalau bahasa kerennya apa namanya? Hah? Cicak. Ya, cicak di dinding. Bahasa gampangnya cecek kata orang ini ya, kampung. Dia kalau jatuh dari atas saja cecek tuh. Banyak yang mati enggak? Kagak. Jatuh plek ya. Ditangkap juga masih lompat juga Pak Bur ya. Manusia jatuh dari plafon bisa lari enggak? Insya Allah. Insya Allah lari di tempat. Bahkan kadang pingsan, patah tulang 2 bulan, 3 bulan baru bisa jalan kembali. Cecek ya, putus saja ekornya masih bisa lari ya, masih lari ya. Nggak pingsan nggak gimana. Coba ada manusia dipotong kakinya, lompat nggak? Nggak bisa lari kemana-mana ya, masya Allah. Tuh makanya kata Allah dalam surah Nisa, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia tuh Allah ciptakan sangat lemah, enggak berdaya ya. Ada Ibnu Qayyim ya menafsirkan ini firman Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa waswabu anna dha'fahu ya, paling apa benarnya ini penafsiran sungguhnya manusia itu ya hadza kulluhu ya wa dha'fuhu azamu ya. Secara umum ya, secara menyeluruh ya, keterangan firman Allah ini manusia itu memang paling besar kelemahannya ya. Wa aksaru dan juga lebih banyak. Fa innahu dha'iful baniyah, dalam bentuk ya badan, penciptaan tubuh saja sudah lemah ya. Dha'iful quwwah, kekuatannya pun lemah. Dhaiful iradati, kehendaknya pun lemah, keinginannya lemah. Dhaiful ilmi, dhaifus sabri, lemah ilmunya, lemah kesabarannya. Dalam kitab Thariqul Hijratain itu lemah manusia ya, ilmunya lemah, iradatnya lemah ya, sabarnya juga lemah banget, masya Allah ya. Apa yang kita banggain, apa yang kita sombongin gitu ya. Sombong ya, saudara kaya sombong bisa. Kalau sakit berobat sendiri pasti butuh pertolongan. Bisa manusia kalau sudah meninggal dunia mandiin sendiri, ngapanin sendiri, ngubur
sendiri, jalan ke kuburan. Ada yang begitu? Nggak ada. Apa yang kita banggakan dah, apa yang kita sombongin. Makanya kalau dia kasih rezeki, dikasih kaya, ya udah jangan sombong. Ya, dikasih miskin juga jangan sombong gitu ya. Manfaatkan gitu ya, kekayaan, kejembaran rezeki itu ya, harus kita imbangi dengan kemurahan hati gitu. Orang yang Allah tentukan misalnya kemiskinan, fakir, ya jadikan kefakiran itu adalah keseimbangan dalam kesabarannya gitu. Karena memang agama adalah keseimbangan. Ya. Kalau bisa mandiin sendiri sih nggak apa-apa, sombong dah ya. Takabur, itu meninggal dunia mandi sendiri, ngubur sendiri dan lain sebagainya, monggo nggak apa-apa ya. Itu kita sombong sama tetangga juga nggak jadi masalah ya. Kita sombong sama saudara pun tidak jadi masalah. Boya kuat kok manusia ya. Begitu meninggal dunia mandi sendiri, ngubur sendiri, jalan ke kuburan sendiri, gali lubangnya sendiri, biarin dia berbaring, dia yang lahat sendiri, ya enggak, ngubur juga sendiri. Kedua ya, rahasianya ista'inu ala umurikum bil kitman ini ya, kita diperintahkan ya untuk menyembunyikan urusan kita itu, memohon pertolongan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, karena supaya manusia ini ada obsesi hidup di alam dunia dengan penuh kecintaan gitu. Bahwa dunia ini adalah damai, dunia ini adalah indah, nikmat gitu. Coba kalau Allah kasih tahu ya, kematian kita tanggal sekian, hari sekian, bulan sekian, kira-kira ada nggak yang duduk di majelis taklim malam ini? Rame ya, tapi gairah nggak? Kalau dikasih makan ntar sama guru kita, makan nggak? Kagak, enggak. Orang besok mau mati, enggak. Kagak gairah hidup ya. Makanya Allah rahasiakan kematian itu ya. Kagak ada yang tahu ya, seorang pun. Bi ai ardin tamutu, di mana Anda meninggal dunia, kapan Anda meninggal dunia. Wa ma tadri nafsun ya bi ai ardin tamut. Itu supaya indah hidup di alam dunia, Allah rahasiakan. Kalau kita jam 12 tadi kasih tahu meninggal dunia nih, dapat rezeki entar jam 10 ya, 1 miliar, bahagia enggak? Kagak, lemes bisa itu. Ya. Lemes, ngitung duit juga rasanya enggak gairah udah. Hitungnya lu dah, contohnya enggak. Paling di kamar udah murung aja ya, makan ogah ya. Udah kagak ada bahagianya. Masya Allah ya. Itulah rahasianya ya. Allah rahasiakan ya kematian itu. Jadi ada sesuatu ciptaan Allah itu ya, yang Allah rahasiakan. Tidak semuanya Allah kasih tahu gitu. Anugerah buat kita ya. Bukan Allah menyengsarakan kita, justru itu adalah anugerah supaya kita terasa terobsesi ya, hidup di dunia ini punya harapan, punya keinginan. Tapi kalau Allah tidak rahasiakan, waduh ya, udah gak ada bahagianya ya hidup di alam dunia ini gitu. Dan lagi ya, manusia kagak ada sehatnya ya, kagak ada segernya gitu ya. Kalau Allah kasih tahu kematian kita ini, makanya Allah rahasiakan supaya badan jadi sehat ya, kena kebahagiaan itu mensehatkan badan gitu ya. Akan meningkat hormon serotonin kita ya. Orang tuh kalau lebih bahagia meningkat ya, Allah meningkatkan, Allah stabilkan tuh ya hormon kebahagiaannya, hormon serotoninnya di otak besar ya gitu. Tapi kalau memangnya dia banyak gelisah ya,
banyak nista, banyak stres, ya justru akan meningkat pula hormon kortisolnya gitu. Sehingga ya rentan ya dengan penyakit gitu. Ini kita kalau begini nih, subhanallah, nikmat rasanya ya. Nikmat nih kalau ngaji begini. Kenapa? Karena hormon yang baik itu meningkat. Makanya kalau negeri-negeri, negara-negara itu yang banyak spiritualnya ya, dibandingin negeri-negeri barat, tingkatan depresi dan stres itu dan tingkatan orang-orang yang putus asa jauh lebih besar dibandingkan negara-negara yang banyak mendekatkan diri kepada Tuhannya. Makanya Islam ngajarin 5 kali kita sehari semalam. Kalau kagak ada sholat kita, subhanallah. Banyak ya, orang Indonesia yang bunuh diri, yang gantung diri, laku tuh ya. Bisa ada pasar untuk tambang yang gantung diri buat di leher, ya enggak? Dijualin secara online gitu. Untung aja Indonesia mah mayoritas muslim. Stres, pusing, bayang Allah dia wudhu ya. Naik lagi hormonnya, turun hormon kortisolnya. Yang bangkit adalah hormon yang baiknya, serotoninnya. Bahagia lagi, ya senang lagi. Begitu pusing, ada masalah, asar, wudhu, sholat lagi. Apalagi yang banyak sholat sunnahnya. Sholat sunnahnya banyak dan lain sebagainya ya, baca zikir, baca Qur'annya, istiqomah, duduk di majlis taklimnya rajin, itu semakin naik terus ya hormon tersebut gitu. Banyak hal-hal yang seperti itu ya yang Allah berikan buat kita, buat kaum muslimin, orang-orang yang dekat kepada Allah. Makanya orang yang banyak dekat sama Allah dengan orang yang jauh sama Allah, banyakkan stres yang mana? Orang yang jauh sama Allah. Orang-orang yang dekat sama Allah ada stresnya? Kagak ada. Dia senang, dia tenang, ada kata kembali ada stres dikit, depresi, mantap lagi ke Allahnya, tenang lagi, mangala bizikrillahi tatmainnul qulub, tentram, adem, ayem, nyaman rasanya. Itulah banyak keindahan-keindahan ya Allah sayang sama kita. Rahasianya Allah, anugerahnya Allah. Kita silaturahim itu meningkatkan hormon yang baik. Ketemu teman meningkatkan hormon yang baik ya. Puasa, haji, ya, umroh, subhanallah itu. Kita bang gak usah pakai makan makanan bang gak usah dibahas ya untuk meningkatkan hormon tersebut ya. Hormon yang baik kayak telur kuningnya, madu segala macam tuh bang gak pakai dibahas juga paham dah ya gitu. Tapi yang perlu kita bahas ini ya, ruhani kita, makanan ruhani ini. Kayak malam hari ini kita makanan ruhani. Karena makanan ruhani itu ya lebih cepat gitu ya daya penyerapannya gitu kepada otak kita, kepada hormon yang baik sehingga turun hormon kortisol tersebut dengan cepat pula gitu. Kalau kita semakin meningkat ya temperatur stabilitas batin kita kepada Allah gitu ya. Kita gini aja dah ya, kayak kita istilah bahasa tuh apa tuh, kalau bahasa kita Arabnya kan zon gitu ya. Zon tuh husnuzon gitu, prasangka. Kalau bahasa kita misalnya mau berobat ke dokter tuh sebutnya apa, kita belum berangkat aja udah sembuh, sugesti gitu ya. Suggestion tuh ya. Kalau kita nerima ya WA, SMS ya dari sahabat kita, Ji anak mau main nih ke rumah ya, kapan? Ntar habis Isya dah ya gitu. Oh anak tanggung, ini malam minggu ada pengajian gitu. Bagaimana kalau ntar jam 10 aja kemalaman Ji gitu ya. Ya baik dah kalau gitu, ntar nanti anak sampai rumah ente 5:30 dah, anak mau pengen ikut ngaji gitu. Karena sahabatnya juga tukang ngaji gitu ya gitu. Kan kalau sahabat tukang ngaji makan pengennya ngaji gitu. Yang di SMS juga demen ngaji
enggak. Yang meng SMS juga, yang mau WA demen ngaji. Tapi kalau yang nggak demen ngaji, Ji, ana mau ke rumah ente nih gitu. Kapan? Bis maghrib dah. Ada apa ya? Enggak. Alhamdulillah nih, ya, ana tanah yang 3 hektar di daerah Kerawang laku. Ya harapan ya, ada harapan tuh ya. Itu hati bahagia nggak tuh? Bahagia tuh, ada sugestinya. Gitu. Itu baru baca WA, ya, baru baca SMS. Apalagi kalau kita WA SMS sama Allah. Wah, itu lebih mantap lagi ya enggak? Hati nurani kita, hormon kita meningkatnya. Itu baru baca begitu. Kenapa? Itu kan baru harapan, belum disebutin sama temen. Ini main di hati sih udah pasti. Suges sudah pasti. Ya, kayaknya main bagi duit ini mah ya enggak, orang bisa dibilangin 3 hektar kan gitu ya. Masih cuma main doang gitu. Itu hati udah bahagia, padahal nggak dijelaskan tuh, nggak dijelaskan anak memain ada rezeki insyaallah nih buat ente nih 25 juta, enggak dijelaskan begitu ya gitu. Tapi baru cuma mau main doang, hati sudah bahagia. Gitu. Ya kayak kita ya hubungan kepada suami istri dengan kebahagiaan ya, kepada anak itu membahagiakan juga nurani kita semuanya gitu ya. Sangat luar biasa ya. La yazalu yaktumu ma indahu fa in ja'at ghalabatun aw tammat min lisanhi kalimatun. La yazalu yaktumu ma indahu, tidaklah ya apa namanya berhenti. Artinya orang mukmin itu ya senantiasa terus yaktumu menyembunyikan ma indahu ya kepada sesuatu yang ada di sisinya. Terus senantiasa menyembunyikan apa-apa yang ia miliki. Itu ya karakter orang yang beriman ya. Orang mukmin yang baik, dia nggak pernah menampakkan baik dalam kemiskinannya, nggak pernah menampakkan dalam kegelisahannya ya. Terus disembunyikan dirinya, yang tahu hanya kepada Allah saja dan dirinya. Kenapa mereka mampu begitu? Karena mereka sudah tahu ya, udah paham betul di balik rahasia itu adalah ya ada sesuatu yang mengandung hikmahnya gitu. Kayak orang bertanya dengan nama anaknya Muhammad gitu ya. Anaknya ada 5, depannya namanya Muhammad terus. Kalau orang yang paham tahu bertanya tidak gitu. Tapi kalau orang yang gak tahu, yang gak atas nama Muhammad, kira-kira itu nanya terus nggak tuh? Nanya terus ya enggak? Kenapa sih ente nggak ada nama lain? Anak pertama Muhammad, kedua Muhammad, ketiga Muhammad, depannya Muhammad semua. Kalau dia paham nggak nanya, tapi kalau dia nggak paham pasti nanya cerewet. Begitupun sama ya, orang yang beriman itu ada sesuatu yang terjadi kepada diri dia senang betul menyembunyikan sesuatu itu. Manusia nggak ada yang tahu, cuma dia aja yang tahu. Makanya ada hamba Allah yang soleh tuh ya, hikayat banyak betul, seperti kayak misalnya Sayyidina Bilal ya, amalan dia disembunyikan, termasuk apa? Sunat syukur wudu. Kagak ada yang tahu ya. Itu taunya Sayyidina Bilal istiqomah melaksanakan sunat wudu karena Allah kasih kabar aja kepada Nabi, terdengar suara terompah sandalnya di surga. Sampai Nabi sendiri pun bertanya, amal apa yang Anda kerjakan Bilal sampai aku diperdengarkan suara sandal itu di sandalmu di surga. Kata Bilal, tidak lain Nabi ya. Setiap saya habis wudu ya, habis hadas saya sembahyang sunat 2 rakaat. Tadi sih Sayyidina Bilal menyembunyikan. Jadi kita pun dalam hidup ya, dalam beramal ya, dalam bergaul, baik itu urusan yang bersifat intern pribadi ya, ada juga yang harus kita sembunyikan. Jangan semua pekerjaan kita ini nampak terus. Walaupun kembalinya ya, kalau memang finishnya itu ikhlas, nampak dan tidak nampak no problem ya, karena memang tujuan amal itu di sisi Allah adalah ikhlas gitu.
Tapi di balik keikhlasan itu pun harus ada sesuatu yang kita sembunyikan gitu dalam amal kita. Jangan ada yang tahu. Itu kayak Sayyidina Bilal, ya kayak Sayyidina Sayyidina Ali, ya bin Hasan bin Ali, ya radhiyallahu an. Itu tiap malam dia bawa karung gandum dengan memakai tutup mata, pakai masker, ya pakai baju gamis, sorban diikat kemari, nggak ada yang tahu, cuma mata doang kelihatan. Setiap malam bawa gandum terus aja, kasih fakir miskin taruh depan rumahnya, nggak ada yang tahu. Ada kepergok niat, kagak ada yang kenal. Kenapa? Karena sama pakai masker. Sekarang juga ada, alhamdulillah, ya yang malam begitu, yang kelihatan mata doang, cuman bukan ngasih sedekah, ngambil barang orang. Itu dia nulat dikit sama Sayyidina Ali bin Hasan. Cuman caranya yang berbeda gitu ya. Niat yang berbeda, ya cara yang berbeda. Bisa ketahuannya kenapa? Karena begitu Sayyidina Ali bin Hasan bin Ali karamallahu wajhah meninggal dunia, tidak ada yang bagiin lagi di kampung itu. Gitu. Begitu dimandikan kelihatan pundaknya Sayyidina Ali, ya putra Sayyidina Hasan ini sampai hitam. Ya, tiap malam manggul terus begini, panggul berat gitu ya. Sampai kelihatan di sini berbekas hitamnya gitu. Kedua, tidak ada lagi yang memberinya. Itu dirahasiakan itu. Jadi orang mengira, oh, jangan-jangan beliau nih, ya yang setiap hari kalau kita buka pintu pagi ada gandum depan rumah gitu. Pengen nulat begitu? Pengen ya? Amin ya robbal. Nggak apa-apa dah, seminggu sekali, ya kasih 2 liter beras sama mie sama kecap sama minyak kelapa, taruh depan rumah dah, insya Allah ntar ada yang ngambil, cuman bukan tuan rumahnya. Ya terserah mau siapa kayak yang ngambil, ya yang penting niatnya udah sodakoh kok gitu. Ini dirahasiakan ya. Kembali lagi orang yang nama Muhammad, kenapa dia bertanya-tanya tuh, ada orang nanya sama saya begini nama Muhammad mulu, emang nggak ada lagi nama yang lain, Muhammad terus gitu. Karena dia tidak tahu, tidak paham gitu ya. Kalau dia paham insya Allah. Kenapa? Karena emang hadis sahih Nabi, tasammau bismi wala, ya namakanlah oleh kamu dengan namaku, wala taktanu bikunyati, jangan kau jadikan kunyah dengan kunyahku. Fa innama ana qasimun, sungguh aku ini adalah Qasim, ya, aksimu bainakum, ya, membagikan di antara kalian. Silakan nama Nabi itu, bismi dengan nama Nabi Muhammad. Bahkan kata Imam Malik, sami itu, aku mendengar ya, ahli Madinah itu yaquluna ma min ahli baitin fihim, mereka berkata tidaklah ya, ahli bait itu ya di antara mereka ismu Muhammadin, dinamakan Muhammad, illa ruziku rizqa khairin, maka diberikan rezeki mereka itu dengan rezeki yang baik. Itu padilah nama Muhammad. Itu kata Imam Malik tuh ya. Walaupun ada hadis-hadis ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz itu mengatakan banyak hadis-hadis yang dhaif mengatasnamakan Muhammad kalau kita memberi nama Muhammad gitu. Kenapa Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan seperti itu? Karena dia menjaga kekhawatiran agar nama Rasulullah ini tidak ternistakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Kayak sekarang kan ada namanya ya, yang hina Nabi siapa? Muhammad jelek apa Muhammad kece? Oh, Muhammad kece. Muhammad kace gitu ya. Nah itu sesuai dengan Abdul Aziz bin Baz gitu ya. Karena iktibar mengikuti Nabi Muhammad, walaysa bismi sallallahu alaihi wasallam pakam ya mimman sumiya Muhammadun bahwa khabasun ya. Kata beliau, berapa banyak orang-orang nama Muhammad tapi perilakunya khabisun, sangat jelek, tidak sesuai dengan mengikuti perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat baginda Nabi. Kenapa asma'u la tutahhiru ya,
Nama itu tidak akan mensucikan an-nasa kepada manusia. Wa innama tutahhiruhum a'maluhum. Tetapi yang mensucikan manusia menjadi tinggi nilai kredibilitasnya itu adalah amal-amal soleh mereka, wa taqwahum lillahi azza wa jalla, dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman kita sih nggak usah terprovokasi ya. Menjelek-jelekin Nabi itu sudah biasa ya. Kalau orang baik, Nabi kan pang agung-agung nah ya, paling bagus-bagusnya manusia, paling benar-benernya manusia. Orang kita baru mau benar aja udah dihina-hina, apalagi orang yang paling benar. Orang nih yang nggak, pekerjaannya nggak baik, nah terus dia mau berbuat baik ya. Jam 4:30 ada pengajian nih Pondok Pesantren Manbaun Nasiriyah. Lalu dia pakai peci, serebet, pakai baju muslim, megang tasbih, datang ke sini. Kira-kira omongannya baik apa enggak tuh? Ada yang baik, ada yang kagak. Kalau yang orangnya hati bersih, alhamdulillah, sahabat saya sudah mulai baik, mudah-mudahan termasuk minas solihin, doain. Tapi kalau orang yang hatinya kurang baik, ya enggak, setengah baik dah, orang yang setengah baik hatinya ngomong juga. Itu dia sekarang udah mulai rajin tuh mau tobat gitu ya. Kenapa? Karena udah bosan katanya maksiat mulu tuh. Lah kalau orang yang kagak baik malah diomongin, tumben lo ya. Kagak ada angin, kagak ada geludung, ngajinya entar jam 7, ini jam 5 datang tuh. Menjadi orang jadi minder gitu. Itu baru orang yang mau niat baik, apalagi orang yang paling baik. Ya Rasulullah hamba yang paling baik lah, biarkan saja, emang dari dulu ya. Yang Nabi cemoohkan agama Islam, dihina, dinistakan, mengaku Nabi udah sekian, yang ngaku Rasul sudah sekian, yang ngaku Nabi Muhammad sudah sekian. Kita tidak usah terprovokasi orang-orang yang membuat provokator yang menjadi ya ricuhnya bangsa dan negeri kita ini ya, menjadi agama, sesama agama menjadi tidak baik. Serahkan saja, kita udah ada pasal undang-undang kok, undang-undang dasar 45 pasal 7 udah 71 ya enggak, itu udah jelas ya. Kita serahkan kepada hukum ya. Insyaallah mudah-mudahan ya, dengan berkah pengajian ya pada malam minggu ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang memahami apa yang Allah rahasiakan, sehingga kita semakin ya bahagia, semakin dekat kepada Allah Zat yang maha merahasiakan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik para hadirin, kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, usia kita, anak istri dan saudara kita, kerabat jamaah dalam keadaan sehat walafiat.